Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofi anbiya'i war mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para sedulur-sedulur semua, Bang D. Kusuma yang saya cintai, yang saya hormati, dan yang saya sayangi. Semoga kalian semua dilimpahkan rizkinya yang barokah, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan umur panjang yang barokah, serta husnul khotimah, dan akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya membuat video di pagi hari ini ingin menjelaskan ada beberapa keilmuan yang saya ketahui dan kebetulan yang diturunkan kepada saya sama guru saya itu yang mempunyai efek yang mematikan. Di mana keilmuan ini diberitahukan sama guru saya, jangan dipergunakan kalau tidak terpaksa atau dalam keadaan atau kondisi yang memang benar-benar terdesak dan terpaksa, karena efeknya sangat mematikan. Jadi keilmuan ini akan saya jasakan, tapi untuk santri-santri saya nanti yang mempunyai hati sabar, tidak temperamen, tidak emosian, karena berbahaya sekali kalau sampai dipergunakan atau disalahgunakan tidak sebagaimana mestinya. Saya hanya memberitahukan saja, tidak saya jasakan sekarang, karena saya juga harus menseleksi dulu santri-santri online saya mana yang mempunyai hati yang tulus, hati yang sabar, bagus, tidak emosian, dan bisa mengontrol diri sendiri. Ini saya jelaskan untuk keilmuannya. Kenapa keilmuan ini kok efeknya mematikan? Karena ilmu ini memang sengaja efeknya mematikan. Jadi tidak harus digunakan untuk musuh-musuh yang sifatnya remeh, kaleng-kaleng, atau yang biasa-biasa. Kalau dipergunakan untuk musuh yang memang benar-benar dia sudah meresahkan masyarakat, bahkan seperti dukun santet sudah mencantet banyak orang, membunuh banyak orang, meresahkan dan mengkhawatirkan, maka dengan cara terpaksa bisa menggunakan keilmuan ini. Pertama-tama keilmuan ini bisa bisa menjebol jantung. Jadi yang diserang jantungnya, jantung musuh. Kalau kita berhadapan frontal, secara berhadapan, ilmu ini bisa menjebol jantungnya musuh kita, memporak-porandakan jantungnya. Ibaratnya jantungnya tertembus peluru berkaliber besar, ibaratnya gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada keilmuan yang menutup saluran pernapasan. Jadi kayak orang kecepit, ditutup semua saluran pernapasannya dan terkunci, tidak bisa dilepaskan. Dengan orang tidak bisa bernapas, pasti juga efeknya mematikan. Itu untuk keilmuan yang kedua. Dan ada keilmuan yang ketiga, yaitu memutus urat saraf atau pembuluh darah, saraf-saraf pembuluh darah. Jadi orang ibaratnya pecah pembuluh darahnya. Jadi kita putus semua pembuluh darah, baik urat nadi, baik pembuluh darah
dari kepala semuanya, semua pembuluh darah terputus. Jadi kayak digunting gitu. Jadi kayak digunting terus diputus. Nah, kalau orang sudah pecah pembuluh darahnya kan juga efeknya mematikan juga. Itu kalau untuk keilmuan yang ketiga. Dan ada lagi yang keempat. Yang keempat itu kita keilmuan ini kita kembalikan kepada Allah. Kita berserah diri pada Allah. Jadi bila orang terkena keilmuan ini atau pukulan ini, jadi kita kembalikan kepada Allah. Jadi ibaratnya namanya orang sudah dikirim ke alam barzah lah ibaratnya, sudah kembali ke Allah. Jadi itu yang keempat. Dan ada lagi keilmuan yang kelima, itu ilmu petir. Jadi kalau terkena ajian ini, pukulan ini, orang itu langsung kesambar petir. Di siang bolong ataupun di malam hari, tidak ada hujan, tidak ada angin, tahu-tahu ada petir yang menyambar orang yang terkena pukulan ini. Jadi ilmu petir lah ibaratnya gitu. Nah, dari kelima ilmu ini, saya sudah diwanti-wanti sama guru saya, jangan dipergunakan kalau tidak terpaksa. Kalau benar-benar terpaksa dan harus digunakan, ya apa boleh buat. Emang sudah terpaksa mungkin mengancam jiwa, atau mungkin sudah memang orang itu sudah meresahkan banyak masyarakat, baru bisa digunakan. Karena kita namanya membunuh orang itu kan berdosa ya, berdosa. Karena itu tidak istilahnya punya kewenangan kita. Allah, semua nyawa itu Allah yang berhak. Hidup mati seseorang itu Allah. Tapi kalau kita menggunakan ilmu ini, kalau memang tidak diijabahi oleh Allah, ya tidak bisa. Karena Allah tidak mengizinkan atau tidak merestui. Misalnya orang yang kita serang itu ternyata bukan orang jahat, katakanlah dia memang jahat di mata kita, tapi mungkin di mata Allah dia bukan jahat, atau masih bisa ditobatkan, atau mungkin masih bisa diluruskan. Jadi kita meskipun menggunakan keilmuan kelima tadi, tapi karena Allah tidak mengizinkan, tidak meridhoi, ya tidak bisa. Tapi kalau Allah meridhoi, mengizinkan, maka kun fayakun, terjadilah. Itu yang kelima keilmuan yang bersifat mematikan. Dan ada lagi, saya juga mempunyai keilmuan. Keilmuan ini memang sangat langka sekali. Namanya doyo pinunjul. Kenapa doyo pinunjul? Doyo itu apa? Tenaga, upaya, kekuatan, daya. Pinunjul, mengungguli. Selalu mengungguli, selalu mengungguli, selalu mengungguli. Pinunjul. Di mana keilmuan doyo pinunjul ini, jika digunakan, ibaratnya kita juga memiliki setara dengan keilmuannya lawan. Tapi yang kita kembalikan itu mengungguli ilmunya lawan. Jadi setingkat lebih tinggi. Ibaratnya satu tingkat lebih tinggi. Misalnya, lawan kita mengeluarkan ilmu A, kita mengeluarkan ilmu daya pinunjul. Otomatis kita juga tabrakan ilmunya dia. Ilmu A kita tabrakan dengan ilmu A kita. Dari ilmu dia sendiri. Tapi ilmu A kita A plus 1. Jadi pinunjul, mengungguli satu tingkat. Sama dia juga ilmu B, kita juga tabrakan lagi dengan daya pinunjul. Kita B plus 1. Dia C, kita C plus 1. Sampai dia Z, kita Z plus 1. Sampai habis ilmunya. Insya Allah atas izin Allah kita akan selalu unggul. Karena kita tabrakan dengan sesama ilmunya dia juga. Tergantung ilmu apa, ilmu hitam, ilmu apa, ilmu putih apa-apa, santet atau apa. Ya kita ikut itu aja. Satu ilmu itu aja. Insya Allah kita akan selalu unggul. Yang saya takutkan, kalau ilmu yang lawan kita keluarkan, ilmu yang sifatnya mematikan. Itu yang saya takutkan. Akan berimbas, berefek pada dia sendiri nanti. Kalau sekedar ilmu melumpuhkan, atau ilmu untuk muntah darah, atau untuk membuat orang stroke, atau untuk membuat orang lemas, kaku, itu masih mending.
nanti kembalinya ke dia. Otomatis kan insya Allah kita bisa ambil pukulan kita, dia sadar, dia bisa pulih kembali. Tapi kalau efek mematikan, itu yang jadi saya takutkan. Nah, kalau sudah orang mati, mana bisa kita hidupkan lagi. Yaitu keilmuan yang akan saya turunkan, tapi nanti. Keilmuan itu nanti. Saya ingin menyeleksi dulu santri-santri online saya yang mempunyai hati yang bersih. Akan saya turunkan semua keilmuan-keilmuan yang diberikan kepada saya sama guru saya. Itu masih belum pamungkas, masih ada yang lagi pamungkas. Tapi kalau untuk yang pamungkas, benar-benar pamungkas, itu ya maaf tidak akan saya turunkan. Karena itu untuk saya istilahnya untuk pegangan saya sendiri. Soalnya kalau kita turunkan semua, ya memang harus ikhlas. Tapi kalau namanya suatu perguruan, guru kan nggak mungkin pamungkasnya diturunkan, kan nggak mungkin. Pamungkas yang benar-benar ilmu terakhir lah, ibaratnya ilmu benar-benar pamungkas, nggak mungkin diturunkan. Karena itu untuk jaga-jaga kalau ada muridnya yang istilahnya yang berbuat dolim, namanya manusia. Nah, kita kan bisa nobatkan dia, kita kan bisa melawan dia. Kalau kita semua turunkan ya ibaratnya gimana ya, imbang kan gitu. Nah, itu sudah cukup pamungkas juga karena efeknya mematikan yang kelima ilmu tadi. Dan yang satu itu daya pinunjul, itu keilmuan yang memang bersifat kita selalu mengungguli dan mengungguli. Sampai berapapun dia punya ilmu, insya Allah kita selalu unggul. Karena kita tabrakan dengan ilmu dia sendiri. Misalnya ilmu rawa rontek misalnya, atau pukulan brojo musti, atau mungkin apa. Ya kita tabrakan dengan ilmunya dia sendiri. Tapi yang kita tabrakan itu mengungguli. Setingkat lebih tinggi. Satu tingkat aja. Bukan 2 tingkat, 3 tingkat. Tidak, 1 tingkat aja. Brojo musti kita lawan dengan brojo musti plus 1. Dari brojo musti tingkatnya lebih tinggi dari brojo musti dia. Atau pukulan lumpuh atau pukulan apa ya kita insya Allah selalu mengungguli, namanya daya pinunjul. Makanya ini ilmu tidak semua spiritual punya, karena ilmu ini ya ilmu langka lah. Dan kebetulan guru saya kan juga pewaris tunggal. Guru saya pertama itu pewaris tunggal, tapi dia banyak muridnya, tapi dia dari gurunya itu pewaris tunggal dia. Dan guru saya yang kedua itu juga pewaris tunggal juga, tapi muridnya cuma satu, ya saya saja, tidak ada yang lain untuk guru saya yang laduni itu. Jadi keilmuannya insya Allah sudah 95% lah sudah turunkan ke saya, yang 5% ya keburu beliau meninggal. Jadi ya saya memang sudah rezekinya ya sudah segitu, ya saya terima, saya sudah bersyukur, alhamdulillah. Itu untuk keilmuan yang bersifat mematikan yang saya miliki, tapi tidak saya akan turunkan sembarang orang. Tuh. Dan di sini saya akan mengijazahkan suatu keilmuan, yaitu pukulan jarak jauh. Yang efeknya tidak mematikan, tapi bisa efeknya ya sangat agak fatal dikit lah, tidak mematikan. Namanya Sastro Jendro, pukulan Sastro Jendro. Nah, pukulan ini bisa diamalkan, keilmuan ini khusus untuk santri-santri saya online, bisa sampai amalkan. Nanti bisa sampai coba sendiri, sesama santri, atau mungkin saling kenal, atau mungkin tanding berdua di mana tanding. Nah, nanti nggak usah terlalu ini ya terlalu berlebihan. Kalau berlebihan nanti efeknya juga sangat nggak baik. Ilmu Sastro Jendro ini saya ijazahkan untuk para santri online saya, dan untuk yang lain yang belum jadi santri online saya, Anda bisa menyimak dan Anda bisa nanti mempelajarinya setelah Anda melakukan puasa seperti yang saya beritahukan di video pertama, yaitu pembukaan tenaga dalam cara mandiri. Doanya untuk Sastro Jendro itu, pukulan ilmu Sastro Jendro sangat singkat dan sangat mudah.
bisa segera dihafalkan kok. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Qadirun ala majurid, subhanallah, insya Allah. Saya ulangi ya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qadirun ala majurid, subhanallah, insya Allah. Gampang kan, mudah. Ya itu aja, nggak perlu panjang-panjang. Yang penting rangkaian doanya itu yang menjadikan suatu energi yang bisa untuk dijadikan keilmuan. Udah, cuman gampang hafalnya itu. Itu namanya pukulan sastro jendro. Jadi pukulan untuk jarak jauh. Kalau jarak dekat juga bisa, tapi untuk jarak jauh. Dan pukulan untuk jarak jauh ini Anda bisa lewat pukulan dari udara, pukul dari udara, bisa pukul dari air, bisa pukulkan ke tanah. Selama musuh Anda yang mendolimi Anda masih menginjak tanah, Anda bisa pukul lewat pakai media tanah. Kamu pukul tanah sekeras-kerasnya dengan tangan telapak tangan Anda.